Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. Koni kritik TNI, katanya ada operasi Soros, kenapa malah urus Ferry Irwandi. Pengamat pertahanan, Profesor Koni Rahakundini Bakri menyoroti langkah TNI yang berencana melaporkan influencer sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi ke polisi. Menurut Koni, tindakan TNI justru menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Kata Koni seperti dikutip dari Instagram resminya pada Rabu, 10 September 2025. Semestinya, kata Koni, TNI menunjukkan kapasitasnya di bidang pertahanan siber bukan dengan menjadikan warga sipil sebagai target. Koni menyindir isu yang selama ini kerap digembar-gemborkan yakni dugaan adanya campur tangan asing di balik aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus kemarin. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya, bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu. Kenapa khusus seorang Irwandi, TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Katanya lagi. Selain itu, TNI sebenarnya bisa dengan mudah mencari keberadaan Ferry dan menangkapnya tanpa harus dipublikasikan secara berlebihan. Ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah disentuh, dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Pungkasnya, nama konglomerat media, George Soros sempat disebut sebagai aktor yang diduga membiayai demonstrasi berujung rusuh di Indonesia. Tuduhan ini disampaikan oleh analisis geopolitik dan hubungan internasional, Angelo Giuliano, dikutip dari media asal Rusia, Sputnik, Senin. Giuliano menyebut George Soros diduga membiayai demo di Indonesia melalui organisasi nirlaba miliknya yaitu Open Society Foundations. George Soros, Open Society Foundations, yang sudah berdiri sejak 1990-an dengan membiayai 8 miliar dolar AS secara global dan mendukung kelompok seperti Tifa, diduga turut berkontribusi, kata Giuliano. Tak cuma itu, dia juga menyebut adanya dugaan keterkaitan demonstrasi di Indonesia dengan National Endowment for Democracy, NED, lembaga yang disebut telah mendukung sejumlah media di Indonesia sejak tahun 1990. Dikutip dari laman resminya, NED berdiri pada tahun 1983 berdasarkan UU Kongres di Amerika Serikat, AS, sebagai organisasi nirlaba independen dan non-pemerintah yang berfokus pada pemberian hibah guna memperkuat institusi dan nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia. Hingga saat ini, total ada 60 negara telah kerap dibiayai dana hibah dari NED melalui 4 lembaga intinya yaitu Pusat Perusahaan Swasta Internasional, Institut Republik Internasional, Institut Demokrasi Nasional, dan Pusat Solidaritas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.